Jadi perseroan memperkirakan pendapatan 2021 itu sebesar 2 triliun, laba bersih sebesar 75 miliar, dan kontrak baru itu sebesar 2 triliun. Di awal tahun 2021, kita melihat kekuatan positif dari pergerakan saham di sektor konstruksi. Namun, bagaimana sih nasib perusahaan konstruksi swasta di tahun 2021 ini? Tim Research Mirai Aset Sekuritas Indonesia telah memilihkan saham Total Bangun Persada untuk siap dianalisa. Langsung saja kita tanya ke Joshua Michael terkait bagaimana sih perkembangan emiten Total Bangun Persada. Halo Josh. Hai Al, halo sahabat Mirai Aset. Bisa diceritakan nih untuk sahabat Mirai Aset agar lebih tahu bagaimana sih perjalanan kisah perusahaan Total Bangun Persada ini? Ya, jadi Total itu merupakan salah satu kontraktor swasta terbesar ya di Indonesia yang telah berdiri sejak tahun 1970. Nah, Total itu sendiri spesialisasinya di proyek high-rise commercials. Lalu, sampai dengan saat ini, Total itu sudah membangun lebih dari 800 gedung yang berkualitas tinggi di Indonesia. Jadi udah 50 tahun di Indonesia dan ternyata hasilnya ini gedung-gedungnya udah mencapai 800 gedung ya. Mungkin bisa disebutkan beberapa gedung yang dibangun oleh perusahaan Total Bangun Persada ini. Ya, jadi di tahun 1986, Total membangun gedung Bank Buana di daerah Jakarta Pusat. Lalu di tahun 1992, mereka membangun proyek Holiday Inn atau Crown Plaza di Gatot Subroto. Kemudian di tahun 1996, mereka membangun Wisma GKBI di Jalan Jenderal Sudirman. Di tahun 2006, mereka menjadi perusahaan terbuka. Lalu di tahun 2006 itu juga, mereka membangun proyek Regata di Pantai Mutiara. Berikutnya di tahun 2007, mereka membangun Central Park Mall di Jakarta Barat. Kemudian di tahun 2014, mereka membangun Kedutaan Besar Australia di Jakarta. Di tahun 2015, mereka membangun proyek Sequis Tower di Jakarta Selatan. Lalu di tahun 2016, mereka membangun proyek Verde dan Arcadia Tower di Jakarta. Di 2017, mereka membangun gedung perkantoran Tamrin 9. Di 2018, mereka membangun proyek apartemen Pakubuwono Menteng. Dan di tahun 2019, mereka membangun proyek apartemen Sakura Garden City. Ya, adapun proyek kerjasama operasi yang saat ini tengah dikerjakan Total antara lain The Haven Bintan, Pondok Indah Mall 3, dan Daswin Office Tower. Jadi masih aktif ya dengan pengerjaan beberapa proyek konstruksi ya? Iya, aktif banget. Selama 50 tahun berdiri sebagai perusahaan konstruksi swasta, apa sih kunci keberhasilan dari perusahaan Total Bangun Persada ini? Ya, jadi kalau kita lihat yang pertama itu Total menerapkan program Lean Construction ya, yang ini berarti meminimalisir pekerjaan yang tidak efisien. Nah, dengan meningkatnya efisiensi, maka produktivitas pun ikut meningkat. Yang kedua adalah pembangunan berkualitas. Jadi tidak hanya pembangunan dan penyerahan, tapi juga layanan purna jual juga mereka sediakan dengan baik. Purna jual ini maksudnya after sale services? Betul. Oke. Terus ada lagi yang ketiga? Ya, yang ketiga, Total juga menggunakan teknologi building information modeling. Hal ini untuk memastikan proyek dapat diselesaikan secara tepat waktu. Oke, nah itu kan tadi dari sisi non-financials. Bagaimana dari sisi financialsnya sendiri? Nah, dari sisi finansial ini, kalau kita lihat perusahaan itu bisa konsisten mempertahankan posisi net cash dan arus kas operasi yang positif. Lalu, pada kuartal ketiga tahun 2020, perusahaan juga tidak memiliki utang berbunga. Lalu jumlah hari piutang dan konversi kas masing-masing sebesar 74 dan 47 hari, yang mana menurut kami berada dalam kondisi yang sangat baik. Ya, jadi di bisnis kontraktor, meskipun tingkat profitabilitasnya tidak terlalu besar, namun demikian jika arus kasnya lancar, maka perusahaan tetap akan bisa bertumbuh dalam jangka panjang. Jadi bisa dikatakan walau margin cuannya kecil nih, ya kan, selama tetap ada posisi cash, perusahaan masih tetap bisa berjalan dan bertumbuh ya? Iya, betul sekali. Tadi dikatakan kalau sisi finansialnya ini sehat ya perusahaan ini. Nah boleh dong kita lihat nih laporan keuangan berdasarkan histori. Dari tahun 2013 hingga tahun 2017, perusahaan Total Bangun Persada ini terus mencatatkan pertumbuhan yang positif. Tapi sejak 2018 ini justru mengalami sedikit penurunan. Sebenarnya apa sih yang terjadi? Ya, jadi sebelumnya perlu kita jelaskan dulu ya, kalau Total ini berbeda dengan BUMN Karya ya, yang mana exposure dari BUMN Karya itu lebih ke proyek-proyek infrastruktur. Namun demikian, exposure Total ini lebih ke proyek-proyek real estate swasta.
Nah, kalau kita lihat memang sejak dari tahun 2018, sektor properti di Jakarta itu mengalami perlambatan ya, terutama di proyek-proyek apartemen, perkantoran, dan pusat perbelanjaan. Jadi kalau kita lihat hal itu disebabkan oleh masalah oversupply yang terjadi di Jakarta. Hal ini terlihat dari perolehan kontrak baru yang mengalami penurunan sejak tahun 2018, yang pada akhirnya berdampak negatif terhadap perolehan pendapatan dan juga laba bersih. Jika tadi kita melihat historis laporan keuangan yang cukup panjang, bagaimana pertumbuhan kinerja total ini di tahun 2020 kemarin? Ya, jadi memang seperti kontraktor lainnya ya, total juga terdampak nih oleh pandemi COVID. Akibatnya, margin kotor turun dari 14,9% pada kuartal ketiga tahun 2019 menjadi 11,2% pada kuartal ketiga tahun 2020. Perusahaan membukukan kontrak baru senilai 836 miliar di tahun 2020. Yang mana 57,3% lebih rendah daripada realisasi 2019, yaitu sebesar 1,9 triliun. Tapi paling tidak di tengah pandemi ini mereka tetap mendapatkan kontrak baru ya? Iya, betul. Meskipun turunnya lumayan dalam ya. Nah, beberapa bulan terakhir kita kan dihebohkan nih dengan pemberitaan Sovereign Wealth Fund atau yang dikenal juga sebagai SWF. Ada nggak sih stimulus yang positif untuk perusahaan Total Bangun Persada ini? Ya, jadi seperti telah kita jelaskan sebelumnya bahwa exposure dari Total ini lebih ke proyek-proyek real estate swasta ya. Tidak seperti BUMN Karya yang mana proyek-proyek itu sebagian besar proyek infrastruktur. Jadi memang tidak ada korelasi ataupun dampak langsung ya? Iya, jadi kalau kita lihat memang Total ini sendiri, prospek bisnisnya itu lebih dipengaruhi oleh siklus bisnis dari sektor properti. Dengan pergerakan ekonomi yang masih belum menunjukkan adanya peningkatan, bagaimana nih kinerja proyeksi untuk perusahaan Total Bangun Persada? Ya, kalau di 2021, kalau kita lihat dari proyek-proyek apartemen, kita lihat masih akan tumbuh terbatas ya. Kemudian kalau dari proyek-proyek perkantoran, kalau kita lihat juga masih akan menantang ya di tahun 2021. Katalis positif ini salah satunya dari proyek-proyek pusat perbelanjaan. Atau mall? Iya, betul. Okay. Yang mana kalau kita lihat nih akan tetap potensial ya, terutama yang berasal dari luar Jabodetabek. Dan kita harapkan akan mendukung perolehan kontrak baru Total di tahun 2021. Mungkin bisa diceritakan apa aja sih proyek-proyek pusat perbelanjaan ini yang tadi katanya ada di luar Jabodetabek? Ya, kalau saat ini sih Total sedang membangun proyek IKEA Bandung dan juga ada di Ramayana Cipanas dan beberapa proyek di Surabaya. Nah, lalu kalau kita lihat di kuartal ketiga tahun 2019, tidak ada kontribusi dari pusat perbelanjaan terhadap pendapatan. Namun demikian, pada kuartal ketiga tahun 2020, pusat perbelanjaan berkontribusi sebesar 14% dari total pendapatan. Lebih lanjut, sekitar 20% proyek pipeline total di tahun 2021 sebesar 7,1 triliun itu disumbangkan oleh proyek-proyek pusat perbelanjaan. Jadi semua proyek pipeline tersebut merupakan proyek real estate swasta dengan komposisi yang seimbang antara klien lama dan klien baru. Ada nggak sih financial guidance dari perusahaan untuk tahun 2021 ini? Ya, jadi memang ada guidance dari Total di tahun 2021. Jadi perseroan memperkirakan pendapatan 2021 itu sebesar 2 triliun, laba bersih sebesar 75 miliar, dan kontrak baru itu sebesar 2 triliun. Tadi Josh sudah menceritakan background dari perusahaan dan proyeksi pertumbuhan perusahaan ke depannya. Tapi sebagai investor, sahabat Mirai Aset juga pengen tahu nih, apakah saham ini cocok untuk para dividend hunter? Ya, jadi sebenarnya secara historikal payout ratio dari Total ini sebenarnya cukup besar ya. Jadi di antara tahun 2015 sampai dengan 2019 itu payout ratio-nya itu berkisar di antara 60 sampai dengan 70%. Jadi bisa dikatakan kalau payout rasio dari perusahaan ini cukup besar ya Josh ya? Betul. Tapi bagaimana nih dengan pandemi yang terjadi di tahun 2020 kemarin ini? Ya, jadi kalau dengan pandemi ini memang pada tahun lalu kita lihat dividen payout ratio juga mengalami penurunan ya. Jadi turun dari sekitar 60 sampai dengan 70%, jadi sekitar 20% aja. Karena perusahaan itu memilih untuk menjaga kondisi kas mereka. Di tahun 2021 ini, kalau menurut kita sih mungkin aja ya perusahaan mempertahankan payout ratio yang sama dengan tahun 2020, yaitu sebesar sekitar 20%. Bagaimana dengan belanja modal perusahaan yang diterapkan untuk tahun ini? Ya, jadi seperti telah kita sebutkan sebelumnya, kalau memang di kondisi pandemi seperti saat ini, perusahaan lebih cenderung menjaga posisi kas mereka ya. Jadi memang perusahaan hanya akan mengalokasikan belanja modal sebesar 3 miliar di tahun 2021. Yang mana jauh lebih kecil dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, yang mana bisa mencapai 100 miliar. Coba nih dikasih tahu untuk para sahabat Mirai Aset, bagaimana sih valuasi dari saham Total ini? Ya, jadi saat ini Total diperdagangkan pada PI 2021 sebesar 16 kali. Meskipun PI-nya terlihat mahal untuk sektor konstruksi, namun hal ini disebabkan karena kinerja perusahaan belum pulih sepenuhnya dari pandemi COVID. Namun demikian, untuk PBV itu sendiri ada di 1,1 kali,
yang menurut kita masih wajar dan belum terlalu mahal. Jadi wajar dan tidak mahal ya. Betul. Final question nih, agar sahabat Mirai Aset tahu kenapa sih saham Total Bangun Persada ini menjadi superstock. Ya, jadi yang pertama itu reputasi perusahaan yang sangat baik sebagai salah satu kontraktor swasta terbesar di Indonesia. Yang kedua, dengan kondisi neraca yang sangat baik, hal ini memungkinkan Total untuk dapat tumbuh dalam jangka panjang. Yang ketiga, peningkatan harga komoditas yang terjadi belakangan ini biasanya juga akan berdampak positif terhadap sektor properti dan pada akhirnya akan mendorong kinerja perusahaan ke depannya. Oke, baik. Terima kasih banyak ya Josh atas analisanya. Sama-sama, Al. Semoga informasi dari tim research Mirai Aset Sekuritas Indonesia dapat membantu sahabat Mirai Aset untuk menentukan apakah saham TOTL cocok ada di portofolio kalian. Superstock selanjutnya dan happy cuan! Happy cuan!